Jumpa lagi sahabat-sahabat racing Indonesia. Salam sehat selalu buat semuanya. Pada video vlog kali ini saya akan menjelaskan buat teman-teman semua yang pernah mengalami untuk perkelep putus, perkelep sampai putus atau noken as kemakan guys. Noken as sampai kemakan. Buat sahabat-sahabat semuanya, sebelum memasang noken as yang sudah dimodifikasi atau noken as racing yang dibeli di toko-toko dan di bengkel-bengkel, perlu diperhatikan sebelumnya ketika memasang noken as harus diperhatikan jarak main dari perkelep guys, atau jarak main dari ujung batang kelep sampai ke dasar perkelep guys. Tentunya juga untuk panjang perkelep juga harus diperhatikan, karena di pasaran ada berbagai varian. Ada yang panjang 30, 31, 32 guys. Itu untuk motor bebek. Sedangkan untuk KLX itu bisa 36, 35, 34. Yang perlu sahabat-sahabat ketahui semuanya, kita harus mengetahui dulu profil daripada noken as yang akan kita pasang. Terutama pada lift guys. Untuk mentok tidaknya itu dari lift. Liftnya noken as itu dimodifikasi pada lift berapa atau tinggi liftnya berapa. Kemudian untuk headnya sudah dimodifikasi apa belum. Dalam video ini headnya sudah dimodifikasi guys, dan jarak mainnya pun sudah kita amankan atau pre ya. Ketika lift tertinggi atau tekanan pada kelepnya full mentok, dia aman atau ada speleng, tidak mentok. Yang mengakibatkan perkelep putus atau roller putus, dia karena jarak mainnya mentok guys. Terkecuali kadangkala memang ada kualitas dari bahan Temlar sendiri kurang bagus atau cacat produk, dia bisa putus sekalipun tidak mentok. Tapi untuk pada modifnya kita harus dimodif dengan benar terlebih dahulu, dan di sini akan saya jelaskan nih guys. Ini ada berbagai varian topi kelep atau retainer. Sedangkan di pasaran atau pada umumnya retainer sendiri pada batang 5 mili dia banyak pilihan guys. Bisa smash yang tipenya seperti ini, topi smash. Ada juga Mio dia rata guys, ujungnya rata dan lebih pendek. Tentunya masing-masing topi sendiri akan membedakan panjang daripada batang keluarnya batang kelep sendiri guys. Seperti apa untuk langkah pertamanya, ikuti terus videonya, akan kita video guys. Setelah nokennya kita tentukan memakai lift berapa, ini yang dinamakan jarak main adalah ini guys. Jadi dia kelep keluarnya batang kelep ini. Untuk lebih amannya memang dia semakin keluar semakin aman. Cuman ketika dia semakin keluar, noken as tidak bisa dipasang. Jadi harus jaraknya pas guys. Nah inilah namanya jarak main. Jadi dari ujung kelep ini harus diukur ke dasar kelep di bawah, dasar perkelep. Jadi dudukan perkelepnya ke bawah guys. Nah seperti apa dan berapa saja angka yang diperlukan untuk meminimkan perkelep putus atau temlar putus, akan kita ukur. Untuk biasanya jarak main dari untuk batang 4,5 memakai
banyak pilihan juga untuk batang 4,5. Dia pakai ini KX, punya Kawasaki KX. Dia berbahan titanium guys. Dia lebih tinggi, jaraknya lebih tinggi. Ketika topi ini dipasang, dia akan lebih ke atas. Sedangkan ini punyanya Ninja, Kawasaki Ninja 4 tak 250, dia juga akan ke atas. Untuk yang ini dia tipenya Kawahara, dia akan pendek guys, pendek seperti ini ya, boleh pada video. Hanya saja untuk yang tipe topi seperti ini dibutuhkan SIM klep, dan pemotongan daripada klep pun juga lebih pendek. Jarak antara ketika memakai SIM ini, jarak dari kancing ini maksimalnya cuman 2 mili saja guys. Jaraknya 2 mili saja. Tapi untuk 5 mili, untuk 5 milinya batas maksimalnya bisa sampai 3 mili dan 2,5. Tapi saya anjurkan 2,5 atau 2 mili saja. Soalnya nanti ketika yang dipasang adalah noken as yang sudah dimodifikasi, akan kesulitan dalam pemasangan guys. Jangan lupa juga disepuh ininya biar nggak peok. Ini seringkali terjadi peok karena nggak dipanasin dulu atau dikeraskan dulu, dimatikan dulu bajanya. Kembali lagi untuk jaraknya, jarak main yang kita pakai untuk tipe retainer seperti ini, kita pakai 29 mili. 29 mili dari ujung kelep ke dasar bar kelep guys. Sedangkan untuk batang 5 mili dia lebih panjang guys. Dia bisa jadi 30,5 sampai 31 mili untuk bar kelep 32 mili guys. Ya perhatikan, untuk bar kelep 32 mili dengan topinya Mio dia bisa sampai 31 mili. Untuk topinya pakai smash dia bisa 30,5, dengan catatan per kelepnya juga maksimal 32 mili. Atau jangan lupa setelah terpasang kita harus kontrol dulu atau cek. Ini kita akan dalam posisi per seperti ini, akan kita tes dulu pada lift tertingginya guys, atau ketika noken itu pada ujung lift atau lift tertinggi. Nah katakanlah ini udah mentok ya, nah dia turun lagi udah mentok. Ini bisa kita tes seperti ini dengan cara manual seperti ini. Ini ditekan ada jarak main apa tidak. Apabila mentok, nah ini kan ada jarak mainnya guys, nih banyak, masih ada jarak mainnya. Apabila mentok, jangan sekali-kali dipaksakan dihidupkan guys, harus dimodifikasi dulu, disesuaikan dengan dasar per kelepnya guys. Itu yang akan mengakibatkan motor jadi ngerem pada putaran atas, ataupun nanti bisa dimungkinkan per kelep jadi akan putus, atau temlarnya putus, atau nokennya kemakan. Nah sebelumnya, buat teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama, harus diperhatikan jarak main daripada per kelep dan keluarnya batang kelep pada dasar per kelep nih guys. Nah begini, jadi harus diperhatikan panjang per kelep, topi kelep yang digunakan atau retainer yang digunakan, dan lift noken as itu sendiri. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan video saya. Semoga video ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya, dan apabila ada pertanyaan atau kesulitan bisa diisi di kolom komentar guys. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu. Akan kita vlog juga nanti dan tunggu untuk video-video berikutnya, dan semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.